Dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat beraksi di salah satu kontrakan kawasan Nambo, Karawaci, Tangerang, Banten. Dua pelaku melakukan aksinya bergantian hingga membawa kabur motor incarannya. Korban baru sadar motornya hilang saat keluar rumah. Warga mengaku sudah sangat resah dengan aksi pencurian motor yang terjadi di wilayahnya. Namun pihak kepolisian belum melakukan tindakan. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku yang selama ini meresahkan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Aksi penyerangan kelompok geng motor terekam kamera CCTV warga. Sejumlah warga di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, tiba-tiba diserang dengan senjata tajam oleh sekelompok pemuda bersepeda motor. Para pelaku merusak sepeda motor warga yang ditinggal kabur. Seorang pelaku bahkan nyaris melukai seorang wanita yang coba mencegah aksi perusakan kendaraan. Mendengar suara teriakan, sejumlah warga pun mengejar para pelaku. Terus ada yang dirusak gak, Bang? Motor. 2 motor rusak. Tapi nggak tahu penyebabnya apa ya? Penyebabnya sih nggak tahu. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba nyerang aja. Ada yang terluka nggak? Nggak ada sih. Tidak diketahui motif penyerangan kelompok geng motor ini. Warga berharap petugas kepolisian setempat rutin melakukan patroli guna mencegah aksi serupa terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jukir melakukan aksi pemerasan pada pemilik mobil di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Sementara dari 50 kota Sumatera Barat, seorang pria mengaku sebagai tentara dan memeras sopir truk jutaan rupiah. Langsung Pak, memang langsung bayar Pak, cuma juga langsung bayar. Aksi oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan Kablut Parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di Grup Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada monitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI, Polri, dan ASN, serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingran iNews melaporkan. RAM tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kenagarian, Tanjung Balik, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban dengan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang senilai Rp2 juta. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar utang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sekelompok remaja mengeroyok seorang wanita hingga alami luka cakar dan lebam di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara dari Gunung Saeng, Bondowoso, Jawa Timur, petugas evakuasi pendaki yang terjatuh ke jurang sedalam 150 meter.
Rekaman video amatir memperlihatkan sekelompok remaja mengeroyok seorang remaja wanita di Jalan Rabuk Kaling, Penakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Sejumlah warga pun berupaya melerai, namun para pelaku yang juga teman korban terus memukul, menjambak, bahkan diantaranya menginjak korban yang telah tersungkur. Korban yang masih di bawah umur mengalami luka lebam di wajah dan tubuh. Keluarga korban yang mengetahui aksi para pelaku akhirnya lapor polisi dengan bukti visum dan rekaman. Diduga, aksi yang terjadi di muka umum ini akibat kesalahpahaman dalam pergaulan hingga menjadi pemicu korban diperundung oleh rekannya sendiri. Pelaporan pemukulan ya. Dikeroyok. ya, termasuk dikeroyok begitu Itu tadi dia cerita tadi di mana kejadiannya? di Rapokaling. Rapokali. Dia dibawa ke rumah sakit. Sudah divisum. Visum tadi langsung. Cuma hasil visumnya kan dia arahkan untuk ke rumah sakit yang Bayangkara. Iya. Tapi dia arahkan lagi. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap para pelaku dan diproses hukum sebagaimana mestinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, 18 tahun, asal Kecamatan Bangsal Sari ini dievakuasi dari jurang dengan kedalaman kurang lebih 150 meter. Jenazah kemudian dievakuasi secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak Gunung Saeng menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk diautopsi. Setelah itu jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke Jember untuk disemayamkan. Ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Pak, tadi informasinya bambunya sempat patah ya Pak ya untuk ngangkut tandu itu ya Pak? Ya, karena medan ya terlalu sempit, kita butuh juga istilahnya. Sebelumnya insiden terjadi saat korban bersama 4 rekan sekolahnya mendaki ke puncak Gunung Saeng. Dalam perjalanan pulang, korban terjatuh ke jurang. Gunung Saeng diketahui merupakan salah satu destinasi pendakian yang akhir-akhir ini banyak diminati. Gunung ini dituju para pendaki yang berburu sunset dan keindahan alam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ambulans tak bisa melintas karena akses jalan rusak parah, jenazah warga di Lebak, Banten terpaksa ditandu sejauh 2 km. Warga pun bergantian membawa jenazah dengan alat seadanya. Sejumlah warga Kampung Pasir Gebang di Kabupaten Lebak, Banten menandu jenazah Sataria 50 tahun melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Hal ini dilakukan lantaran mobil ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Sataria meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga terpaksa menandu jasad wanita tersebut karena tidak ada alternatif lain. Warga berharap pemerintah turun tangan memperbaiki infrastruktur desa mereka agar hal serupa tidak terus terjadi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.